Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ari Nurdiansyah MPD selaku dosen mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Herlina Wijastuti dengan NIM 2023-010054. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran berbasis gamifikasi dengan menggunakan Wordwall untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 4 Kota Cilegon. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari perkembangan teknologi yang semakin pesat dan menuntut dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Saat ini teknologi bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam proses pembelajaran. Namun, pada kenyataannya, pembelajaran pendidikan agama Islam masih sering menggunakan metode yang konvensional, seperti masih menggunakan metode ceramah ataupun tugas-tugas latihan. Akibatnya, siswa cenderung lebih pasif, kurang tertarik mengikuti pembelajaran, dan motivasi belajar mereka berkurang. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan media pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Salah satu pendekatannya yaitu dengan menggunakan gamifikasi. Apa gamifikasi itu? Gamifikasi itu merupakan penerapan unsur-unsur permainan ke dalam kegiatan pembelajaran, seperti pemberian poin, tantangan, penghargaan, dan papan peringkat. Dengan adanya unsur permainan, siswa diharapkan menjadi lebih aktif, antusias, dan termotivasi dalam pembelajaran. Media yang dipilih dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Wordwall. Wordwall itu merupakan platform pembelajaran berbasis web yang menyediakan berbagai aktivitas interaktif seperti kuis dan juga permainan mencocokkan jawaban. Berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan Wordwall pada mata pelajaran PAI di SMAN 4 Kota Cilegon. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan Wordwall. Yang terakhir yaitu bagaimana efektivitas media pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan Wordwall dalam meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan proses pengembangan media Wordwall untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap media yang dikembangkan serta untuk mengukur efektivitas media tersebut dalam meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa. Selanjutnya, spesifikasi produk. Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini berupa media pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan platform Wordwall. Produk tersebut berisi berbagai aktivitas interaktif seperti kuis, permainan mencocokkan jawaban, anagram, teka-teki kata, dan papan peringkat yang disesuaikan dengan materi pendidikan agama Islam di SMA. Penelitian ini menggunakan metode R&D, yaitu dengan menggunakan pendekatan mixed method, yaitu dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu EDDI, yang terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama yaitu analisis, tahap kedua desain, yang ketiga ada development, yang keempat ada implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Subjek penelitian terdiri dari validator ahli materi, validator ahli media, dan siswa kelas 10 atau kelas 11 SMA Negeri 4 Cilegon sebagai subjek uji coba. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi observasi, wawancara, angket, tes pretest dan post-test, dan juga dokumentasi. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dalam penelitian ini yaitu bahwa media pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan Wordwall yang dikembangkan melalui model EDDI akan menghasilkan produk yang valid dan layak untuk digunakan, memperoleh respon positif dari siswa, serta efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, pemaparan dari bab 2 yaitu kajian teori. Teori yang pertama yaitu tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa sih pendidikan agama Islam itu? Pendidikan agama Islam itu merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Yang kedua, ada teori media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala bentuk alat, bahan, ataupun sarana yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada teori gamifikasi. Gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen dan mekanisme permainan ke dalam konteks pembelajaran. Selanjutnya ada teori hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri peserta didik sebagai dampak dari pengalaman belajar yang telah dilalui, yang mencakup aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya ada teori motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal maupun eksternal yang menggerakkan peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar secara aktif dan berkelanjutan demi mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Kajian teori yang terakhir ada model pengembangan EDDI. Model ini merupakan salah satu model pengembangan pembelajaran yang paling banyak digunakan dalam penelitian R&D. Selanjutnya, kajian media. Yang pertama ada platform Wordwall.
Wordwall adalah platform pembelajaran berbasis web yang menyediakan berbagai template aktivitas interaktif berbasis permainan yang dapat digunakan secara langsung oleh pendidik dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, ada keunggulan Wordwall sebagai media pengembangan. Yang pertama adalah mengintegrasikan elemen gamifikasi secara langsung ke dalam aktivitas pembelajaran. Yang kedua, untuk mendukung berbagai gaya belajar karena menyediakan banyak template yang bervariasi. Yang ketiga, Wordwall memungkinkan guru untuk memantau hasil belajar siswa secara real time melalui fitur hasil otomatis yang langsung menampilkan skor setelah aktivitas selesai. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Berikut ini dipaparkan dalam file proposal ada 10 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis gamifikasi dengan menggunakan Wordwall untuk mata pelajaran PAI. Tapi saya di sini akan menyebutkan salah satu dari 10 penelitian tersebut, yaitu penelitian dari Hidayati 2022 yang berjudul Efektivitas Pengembangan Media Belajar Online Game Wordwall Mata Pelajaran PAI SMPN 3 Bengkulu Tengah di Era New Normal. Penelitian deskriptif kuantitatif ini melibatkan 24 siswa kelas 8A dan menggunakan angket online skala Likert. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini dapat digambarkan sebagai alur, identifikasi masalah, selanjutnya pengembangan media Wordwall dengan EDDI, selanjutnya validasi dan revisi, kemudian implementasi, dan yang terakhir ada peningkatan hasil belajar dan motivasi siswa. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori, kajian media, penelitian relevan, dan kerangka berpikir yang telah diuraikan tadi, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan Wordwall yang dikembangkan melalui model EDDI menghasilkan produk yang valid dan layak digunakan dalam pembelajaran PAI di SMPN 4 Kota Cilegon. Yang kedua ada respon siswa SMPN 4 Cilegon terhadap media pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan Wordwall pada mata pelajaran PAI berada pada kategori baik atau sangat baik. Dan yang ketiga, media pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan Wordwall efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa pada mata pelajaran PAI di SMAN 4 Kota Cilegon. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode campuran atau R&D. Yang kedua, ada model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model EDDI. Model EDDI dipilih karena bersifat sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada produk yang valid serta efektif. Yang ketiga yaitu prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan media pembelajaran dalam penelitian ini mengikuti 5 tahap model EDDI yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tahap analisis, yang kedua ada tahap perancangan, yang ketiga ada tahap pengembangan, dan yang terakhir ada tahap evaluasi. Selanjutnya yaitu subjek uji coba. Subjek uji coba dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada validator ahli. Validator ahli dilakukan oleh 2 orang validator, yaitu yang pertama ahli materi, yang kedua ada subjek penelitian utama. Subjek penelitian utama ini yaitu siswa kelas 11 SMA 4 Kota Cilegon pada tahun pelajaran 2024-2025. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada angket, dan yang keempat ada tes, pretest, dan post-test, yang terakhir ada dokumentasi. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar validasi ahli, angkat respon siswa, soal pretest dan post-test, dan pedoman observasi dan juga wawancara. Selanjutnya ada teknik analisis data. Sesuai dengan pendekatan mixed method, teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif, yaitu yang pertama ada analisis data validasi ahli, yang kedua ada analisis data respon siswa, yang ketiga ada analisis efektivitas media atau endgame, yang terakhir ada analisis data kualitatif. Baiklah, mungkin demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.